Oke semua, selamat datang di Responsi Himti untuk mata kuliah kalkulus. Nah, pada hari ini kita tuh bakal membahas mengenai bab integral. Di mana bab integral ini nantinya bakal dibagi menjadi 3 part. Part pertama akan membahas mengenai integral tertentu dan akan dibawakan oleh saya, Stan Wisely. Part kedua, nanti kita akan membahas mengenai integral tentu yang akan dibawakan oleh Liauren. Dan untuk part ketiga, ada penerapan integral yang akan dibawakan oleh Julian. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai masuk ke materinya. Oke, yang pertama, jadi apa sih itu integral? Nah, integral itu tuh biasa dikenal sebagai anti turunan. Jadi maksudnya anti turunan itu adalah kebalikannya atau lawannya dari turunan. Nah, kita lihat aja nih ya di sini. Kita tuh misal punya fungsi f(x) sama dengan 3x² min 4x tambah 10. Nah, kalau kalian fungsi ini, nah di bab kalian kan di bab sebelumnya, kalian kan belajar cara menurunkan sebuah fungsi gitu. Nah, coba kita turunin dulu nih yang si fungsi 3x tadi. Jadi 3x² min 4x tambah 10 kita turunin. Jadi 3 dikali 2 dikali x, 2-nya ini min 1. Makanya jadi 6x. Dikurang 4 dikali 1 dikali x, 1 min 1. Jadi x pangkat 0. Ini min 4 di sini. Dan kalau konstanta kayak gini, diturunkan kan pasti akan jadi 0. Jadi anggap aja di sini ada plus 0, tapi kan nggak harus ditulis. Nah, jadi makanya turunannya ditemukan 6x min 4. Itu untuk turunan dari fungsi ini. Nah, kalau integral yang kita sebut tadi sebagai anti turunan atau kebalikan turunan, tugasnya itu adalah mengembalikan yang sudah diturunkan tadi ke fungsi sebelumnya. Jadi kayak gini, kita lihat. Fx sama dengan, ini tuh lambang integral. Integral dari turunannya. 6x min 4 kali dx. Kayak gini. Dan setelah kita integralkan, dia tuh hasilnya bakal keluar seperti ini. 3x² min 4x ditambah konstanta. Sama kan seperti di atas, dan konstanta ininya kita nggak usah peduliin dulu, karena ini nanti bisa dicari kalau kalian tahu f, misalnya kayak f2 sama dengan 10 gitu. Nah, itu bisa ketahuan lah nanti si konstantanya berapa. Begitu untuk integral. Nah, ini contohnya. Contoh ini itu ada list beberapa perbandingan turunan dengan integral. Jadi, ini di baris sini ada turunan, sedangkan di sini ada integral. Bisa kita lihat nih di sini. Kalau konstanta kita turunin, konstanta tuh angka yang tadi kayak misalnya si 10. Kalau kita turunin si 10 kan bakal menjadi 0. Sedangkan kalau di integral, kalau si 0 diintegralkan akan menjadi sebuah konstanta. Makanya nanti kalau kalian membuat integral ini tuh selalu belakangnya ada plus konstanta. Seperti itu. Nah, atau enggak kita lihat berikutnya ini ada turunan dari x pangkat n. Dimana kalau turunan x pangkat n itu bakal jadi n dikali x dan pangkatnya bakal di min 1. Sedangkan kalau di integral, itu bakal integral x pangkat n dx, dia setelah diintegral bakal jadi x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah konstanta. Selalu ada plus konstanta tuh, bisa kita lihat di bawahnya. Nah, rumus ini bisa kalian pakai selama n-nya tidak sama dengan 1. Nanti ini bakal dibahas di slide berikutnya. Nah, ini tuh ada turunan dari sin, tuh kan cos. Sedangkan integral dari cos adalah sin. Plus C-nya selalu ada. Ini turunan dari cos adalah min sin. Gitu. Sedangkan integral dari sin adalah min cos. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk sisa yang lainnya. Habis model-modelnya kayak gitu-gitu aja sih. Oke, kita akan masuk ke yang namanya integral tertentu.
Jadi, apa sih integral tak tentu dan apa sih bedanya integral tak tentu ini dengan integral tentu? Nah, jadi integral tak tentu ini tuh adalah integral yang hasil akhirnya tuh masih berupa fungsi. Jadi misalnya nih, ada integral dari ini sama dengan hasil akhirnya tuh masih bakal kayak 2x kuadrat ditambah x tambah 5 gitu. Modelnya seperti itu. Jadi masih berbentuk sebuah fungsi. Sedangkan kalau integral tentu, hasil akhirnya tuh adalah sebuah angka. Jadi misalnya integral dari ini sama dengan 5, sama dengan setengah, sama dengan 10, atau berapapun. Yang penting dia angka. Dan juga kalau di integral tentu, nanti tuh ada batas atas dan batas bawah yang akan ditulis di si lambang integralnya. Di mana nanti ada B di atas sini sebagai batas atas, dan ada A di bawah sebagai batas bawah. Seperti itu. Cuman karena kita di integral tertentu nggak ada, jadi kita nggak usah peduliin itu dulu di sini. Nah, kalau begitu kita langsung lihat aja nih ke rumus dasar dari integral tertentu. Misal kalian ada soal integral A dikali X pangkat N dikali dx. Pangkat N dx gitu ya. Nah, ini tuh kalian bisa A di per, ini N-nya dari pangkat, N ditambah 1 dikali X, pangkatnya juga ditambah 1, N ditambah 1. Dan jangan lupa selalu di belakangnya kita kasih plus konstanta. Seperti itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua sama, cuman ini tuh kita mau ngasih lihat doang. Kalau A-nya tuh bisa kita pindah. Jadi A-nya tuh nggak harus selalu ada di atas sini. Jadi misalnya nih, A-nya kita keluarin aja dari si integral. A-nya dikeluarin ke kiri, lalu A dikali, ininya kita karena nggak ada apa-apa, kita anggap 1 per pangkatnya tadi N ditambah 1 dikali X, pangkat ditambah 1 juga, tambah konstanta. Ya biasanya ini lumayan membantu kalau sampai si A-nya ini pecahan atau per-peran, karena ya kadang bingung juga sih, suruh 1 per 2 per 3 per 2, nah itu kan kadang bikin kita lumayan bingung. Nah yang berikutnya ini tuh ada, kita tuh bisa bilang ini tuh bisa dipecah lah, kayak gitu. Integral tuh dapat dipecah. Jadi misalnya ada integral dari fx ditambah gx, dx, kayak gini. Kalian tuh bisa mecah selama ditambah atau dikurang. Ini nggak cuma ditambah, dikurang juga bisa. Jadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Seperti itu. Jadi bisa dipecah gitu. Selama masih tambah dan kurang. Oke, daripada bingung ngedengerin rumusnya, langsung kita lihat aja contoh pembahasan soalnya. Contoh soalnya. Ya, lupa. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita punya fx. Nah, ini kita pakai contoh soal yang tadi aja di atas. Yang contoh di halaman pertama tadi yang ini. Kita mau nyari ini. Kenapa bisa keluar segini dari integral ini. Oke. Nah, jadi integral 6x min 4 dx. Di kanan atas ini itu ada rumus-rumus yang bakal kita pakai. Jadi yang pertama kita lakuin, kita bakal mecah si integralnya. Menjadi, karena di sini ada 2, 6x dan 4, kita pecah jadi 2. Integral 6x dx min integral 4 dx. Nah, yang buat perlu kalian tahu juga, ini tuh nggak cuman maksimal 2 ya. Jadi kalau fx tambah gx doang, nggak cuman 2. Tapi kalian mau lebih juga bisa, selama tambah atau kurang di sini. Jadi fx tambah gx dikurang hx tambah jx itu bisa kalian pecah masing-masing gitu modelnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, balik lagi ke soal. Nah, ini udah gue pecah jadi integral 6x dx dikurang integral 4 dx. Nah, kita hitung dulu yang integral 6x ini. Nah, kita lihat soal yang ini, rumus yang ini. Di mana 6-nya itu kita anggap aja dia A, jadi dia bakal 6 per X-nya tuh di sini pangkat 1. Karena nggak muncul, artinya kan ada pangkat 1 dia di sini. Jadi 1 ditambah 1. X, pangkatnya tadi 1, ditambah 1 juga, jangan lupa. Kayak gitu, untuk yang pertama. Oke, dikurang, ini 4-nya kita jadiin A, 4,
di per. Nah, karena kita di sini nggak ada X, kita anggap aja di sini ada 1. Di mana 1 itu kan bisa kita bilang X pangkat 0. Jadi, di sini tuh sebenarnya ada X, tapi cuman pangkat 0. Nah, N-nya kita ambil 0. N-nya jadi 0 ditambah 1, dikali X, kan tadi pangkat 0, ditambah 1. Dan jangan lupa di akhir baru kita tambahin konstanta. Nggak perlu kalian di sini tambahin konstanta, jadi nanti 2C. Jangan, di akhir aja, di akhir. Satu doang, plus C doang itu udah cukup. Kayak gitu. Nah, udah tinggal kalian hitung. 6/2, 3, X, 1 tambah 1 pangkat 2. Dikurang 4/1, 4, X pangkat 1, X biasa. Oke. Plus konstanta. Seperti itulah kenapa kita bisa nemu 3x kuadrat min 4x tambah C. Ini caranya. Oke, kita lihat ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini tuh dikali. Jadi ada 2 biji kayak gini, ada yang kepisah, tapi ini tuh dikali. Nah, apa yang harus kalian lakuin? Nah, kalau kalian lihat perkaliannya itu masih mudah seperti ini kan mudah lah, tinggal kalian capit kepiting. Lebih baik kalian kaliin langsung dulu aja. Jadi kayak di sini, 2x kali x, ya kalian bisa lah ya capit kepiting. Terus setelah kita hitung-hitung, bakal keluar gini, integral dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 dx. Nah, ini yang gue sebut tadi, nggak cuma terbatas 2 kayak ini doang, tapi kalau ini kan ada 3 biji. Artinya kalian bisa mecahnya menjadi bakal jadi 3 bagian. Integral 2x kuadrat dx ditambah integral 5x dx ditambah integral 3 dx. Kayak gitu. Jadi dibagi menjadi 3 gitu. Dipecah jadi 3. Nah, tinggal kalian hitung masing-masing sendiri. 2-nya sebagai A, 2 per, ini pangkatnya 2, tambah 1. Dan kali X, pangkatnya tadi 2, tambah 1 juga. Ditambah, ini A-nya 5, 5 per, ini X gini kan pangkatnya 1, artinya 1 ditambah 1, dikali X, pangkat 1 ditambah 1. Ditambah lagi, A-nya 3, per, nah di sini kan nggak ada X. Artinya kita anggap X pangkat 0. M-nya 0, 0 ditambah 1, dikali X, 0 ditambah 1. Pangkat 0 ditambah 1. Ditambah konstanta di akhirnya. Seperti itu. Lalu tinggal kalian hitung. 2/3, X pangkat 3, tambah 5/2, X pangkat 2, dan 3/1, ya kalian bilang 3, dikali X, tambah konstanta. Seperti itu untuk mencari integralnya menggunakan rumus dasar dari integral tak tentu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke, jadi di sini ada list dari integral trigonometri yang bisa kalian lihat kalau sampai kalian butuh nih buat mengganti sebuah integral trigonometri. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai perkalian lah di dalam integral. Nah, kalau perkalian tadi itu kan masih gampang ya. Jadi tinggal kalian capit kepiting langsung bisa kalian integralin. Sedangkan coba lihat contoh soal di depan ini, di mana integral x min 5 pangkat 4. Nah, kalian kalau mau ngaliin ini kan lumayan sulit gitu. X min 5 dikali X min 5 dikali X min 5 dikali X min 5. Akan menghabiskan waktu yang lebih banyak, dan juga kemungkinan salahnya lumayan besar. Oleh karena itu, kalau sampai ketemu yang model soal kayak gini, di mana kalau dikali itu memberatkan, kalian bisa mencoba cara substitusi. Jadi cara substitusi ini ngapain? Cara substitusi ini tuh mengganti yang di dalam pangkat lah ya, biasanya yang di dalam pangkat yang besar ke dalam suatu variabel. Jadi anggap di sini X min 5-nya gue substitusiin jadi U. Ini gue jadi sama dengan U. Jadi U sama dengan X min 5. Lalu kalau udah kayak gitu gimana Bang? Ini kan misalnya udah integral U pangkat 4, sorry agak jelek, dx. Nah, ini nggak bisa kalian hitung. Kenapa nggak bisa dihitung? Karena di sininya U, namun di belakangnya masih tetap X gitu. Itu tidak boleh kalian integralin langsung.
Nah, harus ngapain dong? Kita tuh harus mengganti dx ini menjadi du. Ininya diganti menjadi du. Nah, cara kita nyarinya gimana? Clear Armador ini. Oke. Cara kita nyarinya adalah dengan menurunkan si u ini. Jadi, turunan dari u adalah kan du per dx. Sama dengan turunan dari x min 5. Turunan dari x min 5 itu 1. Artinya du di sini sama dengan dx. Nah, langsung aja kita ganti. dx-nya jadi du. Tuh, dapat kayak gini. Nah, udah kayak gini, boleh nih langsung kita integralin aja. Jadi 1 per, ini kan yang nggak ada apa-apa, ini anggap ada 1 per pangkatnya 4 ditambah 1 dikali u, pangkatnya juga dari 4 ditambahin 1. Dan jangan lupa tambahin konstanta. Dan ya tinggal dihitung. Lalu jangan lupa u-nya balikin ke x min 5. Jadi 1/5 x min 5 pangkat 5 tambah konstanta. Nah, kalau di sini mungkin dx du-nya tuh nggak terlalu kelihatan berperan nih ya guys. Cuman kalau sampai misal ini soalnya adalah 2x min 5, kalau sampai ini ya, dan u-nya, dan u sama dengan 2x min 5, ya kita anggap yang tadi u, du dx-nya tuh bakal beda. Du per dx bisa sama dengan 2. Jadi nanti dx sama dengan du per 2 gitu. Du per 2. Ya, nanti bakal dikali setengah lagi gitu depannya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Cuman buat ngasih lihat kalau sebenarnya ini tuh lumayan perlu. Oke, berikutnya. Guys. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal substitusi yang lainnya. Jadi ada bisa yang kayak gini. Ini kalau kalian ngitung manual, ya kalian kali-kaliin, ya mau beres kapan lah ya. Makanya kita pakai cara substitusi di sini. Di mana kita x pangkat 3 min 5, kita misalin u. Nah, oh ya, kalau ada soal kayak gini, dan kalian mau pakai substitusi, perhatiin dulu pangkat x yang di sini, pangkat yang di sini, sama yang di sini, itu harus selisihnya 1, dan harus lebih kecil yang di depan sini. Yang nggak dimisalin, yang nggak disubstitusiin jadi u. Kalau nggak, kalian nggak bisa pakai cara substitusi. Dan harus pakai cara berikutnya, yaitu cara parsial nanti. Ada. Oke, ini di-undo dulu. Nah, kayak gini. Ini x pangkat 3 min 5, gue misalin u. Oke, seperti yang tadi, dx-nya harus gue ganti menjadi du. Jadi gue turunin du per dx sama dengan turunan dari x pangkat 3 min 5 adalah 3-nya turun, pangkatnya di min, 3x kuadrat. Nah, langsung kita dapat dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, ada 3x kuadrat di sini. Udah dapat kita dx. Oke, sorry. Lanjut dulu aja ya. Dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, langsung aja kita masukin ke soal yang awal. Nah, kita clear all my drawing. Oke, nah. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Jadi kita masukin u-nya tadi, dx-nya masih ini sih. Nah, iya oke. Dx-nya bakal kita ganti menjadi du per 3x kuadrat. Oke, ulang. Start. Nah, jadi udah gue ganti nih. 3x pangkat 3 min 5-nya gue ganti u, cuman dx-nya masih gue belum ganti. Dan di bawahnya di sini bakal gue ganti dx menjadi du per 3x kuadrat. Dari mana? Dari yang kita hitung di sebelumnya tadi. Nah, di sini x kuadratnya bisa dicoret. Makanya udah nggak ada x lagi kan di integral ini. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kalau sampai yang tadi ini tuh sampai pangkatnya tidak selisih 1, tidak lebih besar 1,
dia tuh nggak bisa menggunakan substitusi, karena nanti X-nya bakal nyisa, gitu. Bakal ada X yang nyisa di integral ini. Kayak gitu. Nah, anggap aja kita lanjut. Oke, lanjut aja yang tadi. Udah kita coret, artinya tinggal 4 dikali 1/3 dikali U pangkat 7 dikali DU. Udah, tinggal kita integralkan ini. Ini 4/3 dikali, ini gua pakai yang cara tadi, yang ini ke kiriin dulu, dikali 1 per pangkatnya 7, 7 ditambah 1, ini juga jangan lupa 7 ditambah 1 ditambah konstanta. Tinggal dihitung-hitung, 4 kali 1, 4, 3 kali 8, 24 kan? Iya, 24. U pangkat 8 ditambah konstanta. U-nya kita balikin lagi ke X pangkat 3 min 5. Nah, udah hasil akhirnya tuh kayak gini, 1/6 dikali X pangkat 3 min 5 pangkat 8 ditambah konstanta. Kayak gitu. Cukup mudah sih untuk substitusi. Oke, berikutnya ada yang menggunakan cara parsial. Jadi cara parsial ini tuh bisa kita gunain buat yang soal sebelumnya, cuman kalau sampai X-nya pangkatnya sama. Nah, ini rumusnya, rumus dari integral parsial. Dan kalau dulu pas SMA sih gue ngafalin Lutfi, UV, Lefdu gitu ya. Tapi sekarang kan kita online, jadi ya nggak terlalu harus ngafalin lah. Bisa kalian bolak-balik Google atau nggak lihat PPT yang di sini. Nah, kita coba dulu aja lah ya contoh soalnya. Ini model soalnya kayak tadi, cuman pangkatnya sama. Jadi 2X, dan di sini X biasa. Jadi pangkat 1, pangkat 1. Nah, kalau itu langsung aja kita kerjain ya. Jadi di sini tuh kan integral U dot dv. Jadi U-nya kita ambil sama dengan 2X. Jadi 2X ini tuh bakal kita jadiin U sama dengan 2X. Dan X min 5 pangkat 4 dx kita bakal jadiin dia dv. Jadi dv sama dengan X min 5 pangkat 4 dx. Nah, kita lihat di kanannya. Ini tuh butuh apa aja sih? U butuh, tapi kita udah dapet. V butuh, nanti kita, oke, artinya kita harus mencari V. Berikutnya, V kita udah akan cari nanti, dan DU juga kita harus cari. Artinya V dan DU. Kita harus cari V dan DU buat bisa mengerjakan soal ini. Kita mulai dulu dari nyari DU yang gampang. DU kan bisa kita dapat dari turunan si U. Jadi DU per dx sama dengan turunan dari 2x. Turunan 2x adalah 2, artinya DU sama dengan 2 dx. Dapat DU-nya itu 2 dx. Kalau itu udah dapat, artinya kita langsung aja buat yang ininya. Kita cari V. Nah, di sini tuh dv sama dengan X min 5 pangkat 4 dx. Ya, kalau dx kalian pindah ke sini kan bisa jadi dv per dx. Ini yang anggap hilang. Artinya ini tuh turunan dari V. Turunan dari V adalah X min 5 pangkat 4. Artinya bisa kita langsung V sama dengan integral dari turunan V X min 5 pangkat 4 dx. Kayak gitu. Nah, di sini kita hitung integralnya menggunakan cara tadi. Cara substitusi. Dan kebetulan ini substitusinya sama yang tadi. Tuh, X min 5 pangkat 4. Integral dari X min 5 pangkat 4 dx kan. Tuh, yang kalian lihat tadi di yang sini nih. Integral X min 5 pangkat 4 dx. Dan hasil akhirnya tuh tadi 1/5 X min 5 pangkat 5. Oke, artinya hasil integralnya tuh 1/5 X min 5 pangkat 5. Ya, kalian bisa lah ngitung kayak gini menggunakan substitusi yang sebelumnya udah dibahas. Jadi V-nya kita udah dapat segini. Clear all my drawing. Oke. Oke, berikutnya udah tinggal kita masukkan ke rumus. U-nya adalah 2X dikali V-nya tadi 1/5 X min 5 pangkat 5. Dikurang integral dari 1/5 dikali integral dari V-nya tadi 1/5 X min 5 pangkat 5
dikali du-nya tadi 2 dx. Nah, tinggal kalian kali-kaliin dulu aja. 2x kali 1/5, 2x per 5 dikali x min 5 pangkat 5 dikurang 2/5. Ini gua 2 di sini dikaliin 1/5 sini, terus gua ke kiriin dulu biar nggak bingung. Terus integral dari x min 5 pangkat 5 dx. Dan setelah gua hitung integralnya, dan setelah dihitung integral, dan ini kelihatan lah ya pakai cara substitusi juga, kita bakal nemu 1/6 x min 5 pangkat 6 buat integral ini. Integral dari integral ini hasilnya adalah ini. Oke, kayak gitu. Langsung aja kita kaliin. Jadi 2x per 5, x min 5 pangkat 5, min 2/5. Ini kan hasil yang tadi, hasil integral dari sini. Di plus konstanta. Jangan lupa. Jadi kalau udah nggak ada dx, kalian adain plus konstanta aja. Dan oh ya, jangan lupa dx ini tuh penting, kata Bu Yasi. Jadi kalau sampai ada hilang di step yang harusnya ada, bisa kena minus poin. Ya sekedar pengingat saja. Terus ya udah tinggal dikaliin, atau enggak kalau nggak dikaliin di sini mah gue keluarin aja sih. Jadi gue mengeluarkan 2/5 dan x min 5 pangkat 5 dikeluarin gitu dari, sebentar. Oh iya benar. Jadi 2/5 x min 5 pangkat 5 gue keluarin dari persamaannya. Jadi ini bersisa x dikurang, ini bersisa 1/6 dan bersisa x min 5 1 karena ini pangkatnya 6 ditambah konstanta. Kayak gitu. Seperti itu untuk integral parsial. Oke, kita coba soal berikutnya. Yaitu adalah soal dari GSLC. Di sini tuh ada integral x sin 2x dx. Kita diminta cari gimana cara penyelesaiannya. Jadi sama kayak tadi, karena rumusnya itu Lu Devil sama dengan Lu Devi UV min LV DU. Ini ya gini lah. Ini saya terin aja lah yang V-nya ya. Daripada kalian bingung. Artinya kita ambil X di sini sebagai U. X sebagai U. Dan sin 2X dx sebagai dV. Sebagai dV. Nah, yang perlu kita cari lagi adalah kita perlu cari V dan kita perlu cari DU. Oke, kita cari dari yang paling gampang dulu aja, kita cari DU. Jadi turunan dari U itu adalah DU per dx. Turunan dari X adalah 1. Makanya kalau di sini DU sama dengan dx, dapat DU-nya. Berikutnya, dV, kita mau nyari V-nya. Kita mau nyari V-nya. Dengan cara ya dx-nya kalian pindahin ke sini. Anggap di sini udah nggak ada, artinya turunan dari V adalah sin 2x. Artinya V sama dengan integral dari turunan V dx. Turunan V-nya tadi sin 2x. Dan setelah diintegralkan, ya ini menggunakan yang integral integral trigonometri. Bisa kalian lihat rumusnya di PPT. Dia bakal min, ya karena sin, jadi min 1/2 cos 2x. Dan kita sudah dapat ini V-nya. Kalau udah dapat V-nya, langsung aja kita tinggal masukin ke rumus. Oke. Tinggal kita masukkan ke rumus. Lu dv UV LV du. U-nya tadi itu adalah X, dikali, V-nya kan tadi min setengah, cos 2X, dikurang, integral dari min setengah, cos 2X dx. Min X per 2, nah ini tinggal dikaliin aja,
Jadi min X per 2 cos 2X dikurang hasil integral dari ini. Sebenarnya ini ya min setengahnya dikeluarin dulu aja sih, nggak apa-apa. Pokoknya integral cos 2X itu bakal jadi 1/2 sin 2X. Dan karena udah nggak ada dx, kita di sini, karena udah nggak ada lambang integral, jadi dx-nya hilang, kita ganti plus konstanta. Jangan lupa ini. Dan ini juga. Oke, plus konstanta. Artinya udah tinggal kita hitung min X per 2, cos 2X tambah, ini dikaliin, ini tuh harusnya minus, tapi kan ketemu minus, nanti jadi plus, di sini plus. 1/2 kali 1/2 jadi 1/4 dikali sin 2X tambah konstanta. Dan ini gue menyamakan penyebut, makanya bisa kayak gini. Jadi sin 2X dikurang, ini kan min, dikurang 2 kali X cos 2X tambah konstanta. Seperti itu. Mungkin sekian dulu. Oke, paling segitu aja mengenai materi kita untuk integral tidak tentu. Terima kasih buat yang udah nonton, dan boleh berlanjut ke part kedua, yaitu adalah integral tentu. Terima kasih.